Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zidan Tauhidillah dari Fakultas Syariah Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang harf zaidama dan harf zaidamin. Yang pertama, harf zaidama. Huruf ma yang bermakna zaida pada posisi ini itu tidak memiliki peran. Baik itu peran pada tulisannya maupun pada kandungan maknanya. Kalau kita melihat dari arti namanya itu sendiri, yaitu zaidah, yang artinya sendiri tambahan, maka kita dapat menyimpulkan keberadaannya tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, untuk zaidama ini itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ma zaida kafa dan ma zaida ghairu kafa. Yang pertama ma zaida kafa. Nah, ma zaida kafa ini itu yang mencegah amil, seperti amil nawasih untuk berfungsi. Maka ma pada posisi ini itu letaknya setelah amil nawasih, la'alla, laita, ka'an, lakin dan lain-lain. Jadi di antara amil nawasih itu yang seharusnya memiliki fungsi menafsirkan isim dan merofakkan suatu khobar, namun ketika disertai oleh huruf ma, maka ma-nya itu adalah ma zaidah kafa, yang menjadikan amil-amil tersebut tidak berfungsi dan tidak berperan sebagaimana mestinya amil tersebut. Untuk contohnya, contohnya kalau dari fungsi aslinya, innamal mu'minina ikhwatun. Ya. Kemudian kalau setelah dimasuki oleh huruf ma, maka menjadi innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'min ikhwatun yang fungsi aslinya inna pada posisi aslinya kan sebelum disertai oleh huruf ma, itu dapat mempengaruhi dua kalimat sesudahnya. Yang aslinya al-mu'minin itu dinasobkan sebagai isimnya dan ikhwatun dirofakkan sebagai khobarnya. Nah, kalau yang setelah dimasuki oleh huruf ma, yang innamal mu'minuna ikhwatun, inna tersebut itu tidak lagi berfungsi seperti pada kondisi aslinya. Memang hal ini sesuai dengan penjelasan karena bahwa ketika inna disertai oleh huruf ma, maka kedua kalimat sesudahnya tetap dan tidak akan berubah. Yang al-mu'minuna tetapi dirofakkan karena dianggap sebagai isimnya mubtada, dan ikhwatun itu dirofakkan sebagai karena sebagai khobarnya mubtada. Kemudian contoh yang kedua yaitu yang fungsi aslinya innamal mu'minun innal bai'u mithlur riba. Ya, itu yang sebelum dimasuki. Kalau yang setelah dimasuki oleh huruf ma, itu innamal bai'u mithlur riba. Ya, inna pada posisi aslinya kalau sebelum dimasuki oleh huruf ma, itu seperti yang tadi. Itu dapat mempengaruhi dua kalimat sesudahnya. Al-bai' itu dinasobkan sebagai isimnya dan mislu itu dirofakkan sebagai khobarnya. Nah, kalau yang setelah dimasuki oleh huruf ma, sama seperti tadi. Kalau inna pada posisi ini itu tidak lagi berfungsi seperti pada kondisi aslinya. Karena dengan penjelasan tersebut bahwa ketika inna disertai oleh huruf ma, maka kedua kalimat sesudahnya itu tetap dan tidak berubah. Itu yang aslinya al-bai' tetap dirofakkan karena dianggap sebagai isimnya mubtada. Kemudian al-mislu juga dirofakkan karena sebagai khobarnya mubtada. Itu contoh dari ma zaida kafa. Kemudian untuk ma zaida ghairu kafa, hampir juga mirip. Hampir memiliki peran yang sama seperti ma zaida kafa. Cuman perbedaannya kalau ma zaida ghairu kafa
itu tidak mempengaruhi peran dan fungsi amil seperti huruf jar yang sebelumnya. Huruf jar yang sebelum ma meskipun diselangi oleh huruf ma zaidah wa kafah, maka itu tetap dan dapat mempengaruhi isim sesudahnya. Nah, yang contohnya yaitu fungsi aslinya an qalilin la yasbihunna nadimin. Nah, itu fungsi aslinya. Kalau setelah dimasuki oleh huruf ma menjadi amma qalilin la yasbihunna nadimin. Nah, kalau dari fungsi aslinya yang pertama tadi an itu sebagai huruf jarnya ya, pada posisi aslinya itu dapat mempengaruhi isim sesudahnya, yaitu dengan menjadikan barisannya yang majrur itu karena susunannya merupakan susunan jar majrur. Tuh. Kemudian kalau setelah yang dimasuki oleh huruf ma kan menjadi amma qalilin la yasbihunna nadimin. Nah, an di sini posisi ini tetap berfungsi sebagai seperti pada kondisi aslinya. Karena sesuai dengan penjelasan di atas, ketika an disertai oleh huruf ma, maka isim sesudahnya itu tetap. Tetap. Karena dipengaruhi oleh qalilin, itu tetap dimajrurkan. Meskipun sebelumnya ada huruf ma yang menghalangi antara huruf jar dan isim yang dimajrurkan. Itu. Kemudian contoh yang kedua, fa bi rahmatin minallahi lintalahum. Kalau setelah dimasuki oleh huruf ma maka fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Pada posisi aslinya kan itu huruf jar kan. Maka dapat mempengaruhi isim sesudahnya, yaitu barisannya yang majrur karena susunannya karena susunannya merupakan susunan jar majrur itu. Kemudian kalau setelah yang dimasuki tadi yang fa bima rahmatin minallahi lintalahum, pada posisinya itu tetap berfungsi seperti pada kondisi aslinya. Karena sesuai dengan penjelasan bahwa ketika an disertai oleh huruf ma, maka isim sesudahnya pun tetap dipengaruhinya. Rahmatin tetap dimajrurkannya meskipun sebelumnya ada huruf ma yang menghalangi antara huruf jar dan isim yang dimajrurkan. Seperti halnya yang tadi, yang contoh pertama. Itu harf zaidamah. Ya, tadinya beberapa ada dibagi menjadi dua. Kemudian penggunaan min. Sekarang penggunaan min. Min ini adalah termasuk salah satu dari macamnya huruf jar ya. Lafadz min itu sebuah kata yang bermakna daripada, dari, sebagian, menjelaskan sesuatu yang masih umum dan menegaskan suatu kalimat serta untuk menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Huruf jar ini digunakan memang untuk menjelaskan sesuatu yang belum jelas, yang disebutkan sebelumnya, dan menjarkan sebuah kata benda itu adalah memang sebuah fungsi dari huruf jar min. Dari Al-Ghulayani, huruf jar min ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, min al-ibtida. Min al-ibtida ini itu bermakna permulaan. Memang tujuannya dalam hal yang berkaitan dengan tempat maupun waktu. Contohnya pada Quran Al-Isra, surat Al-Isra ya, ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Dari potongan ayat ini al-masjidi ya, itu pola konstruksi nominalnya. Pada lafadz al-masjidi yang berada setelah huruf jar min,
itu merupakan tanda dari adanya kata nomina. Nah, lafadz min al-masjid tersebut bermakna min al-ibtida karena memang di sini menunjukkan sesuatu permulaan tujuan berdasarkan tempat dan waktunya. Kemudian min al-tab'id. Nah, min al-tab'id ini itu disamakan dengan kata sebagian. Memang terkadang keterangannya tertulis sebagai huruf min dan ma. Min al-tab'id, ya, min al-tab'id ini sendiri itu ditandai apabila kalimat isim yang dimasuki min juga dapat digantikan dengan lafadz ba'd. Padanan kata dalam penerjemahan bahasa Indonesia dan berupa kata di antara, salah satu, sebagian. Contohnya pada Quran surat Al-Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Nah, min ma dari potongan ayat ini itu pola konstruksinya, nominalnya. Nah, hal itu ditandai karena pada lafadz ma yang berada setelah huruf jar min itu merupakan kata nomina. Nomina di sini itu merupakan bagian dari unsur kata ganti dari kata apa yang diinfakkan. Sehingga potongan ayat min ma ya mengandung min al-tab'id yang menunjukkan makna sebagian itu. Kemudian min al-bayan. Makna huruf jar min ini itu menjelaskan jenis atau macam dari sesuatu hal yang masih umum. Ciri-cirinya itu bisa diganti dengan isim mausul, ma, kemudian man, alladzi, dan lain-lain. Ketika lafadz sebelumnya berbentuk ma'rifah, nah, jadi lafadz yang umumnya berupa isim setelah min itu artinya adalah pesan yang lebih jelas dan konkret dari lafal isim mausul. Biasanya dalam padanan kata dalam penerjemahan bahasa Indonesia itu tidak dimunculkan sehingga terkadang diberi kata penjelas, yakni berupa yaitu. Contoh dalam Quran surat Al-Hajj ayat 30. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Nah, itu dari potongan ayat tersebut merupakan min al-auton ini pola konstruksi nominal. Memang hal tersebut ditandai dengan adanya kata nomina pada lafadz al-auton setelah huruf min. Nah, nomina tersebut merupakan bagian dari unsur nama benda. Nama benda al-auton di sini bermakna al-bayan, yakni sebagai penjelas dan dari kalimat sebelumnya dan menjelaskan bahwa barang yang najis itu adalah berhala-hala. Oleh karena itu Allah memerintahkan untuk menjauhi berhala karena perbuatan itu menimbulkan kekotoran. Kemudian min al-ta'kid. Ya. Memang di antara kalangan ulama Basrah dan Kufah itu terdapat perbedaan pendapat terhadap min al-taukid. Ya. Jadi kalau menurut ulama Basrah, min ini tidak ditambahkan kecuali dengan dua syarat. Ya, pertama lafadz yang dijarkannya berupa isim nakiro. Kemudian keduanya huruf jar didahului oleh huruf nafi atau yang serupa dengan nafi, yakni istifham. Kemudian huruf jar min itu tidak ditambahkan dengan kalimat yang positif atau mujab, ya, dan tidak ditantangkan untuk menjarkan lafal yang ma'rifah. Sedangkan kalau ulama Kufah itu memperbolehkan min ditambah pada kalimat yang bersifat mujam atau positif, tetapi dengan syarat lafaz yang dijarkannya itu bersifat nakiro. Nah, itu contohnya
dalam Quran surat Al-Maidah ayat 19 yang bunyinya itu يا أهل الكتاب قد جاءكم رسلنا يبين لكم على فترة من الرسول أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. Dalam ayat tersebut mimbasyirin itu merupakan pola konstruksi nominal. Kalau dilihat dari adanya kata nomina pada lafadz basyirin setelah huruf min. Nah, lafadz tersebut juga memang merupakan bagian dari unsur sifat yang umum. Nah, min basyirin tersebut bermakna min al-ta'kid yang artinya memang apa itu hanya min zaidah atau tambahan saja. Itu. Kemudian min al-badal. Min al-badal ini dimaknai sebagai pengganti atau dalam penerjemahan bahasa Indonesia itu dapat berupa kata dan atau daripada. Contohnya dalam Quran surat At-Taubah ayat 38. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Min al-akhirah pada ayat tersebut merupakan pola konstruksi nominal. Memang ditandai dengan pada lafadz al-akhirah merupakan kata nomina yang berada setelah huruf min. Lafadz al-akhirah merupakan bagian dari unsur suatu benda dan min al-akhirah bermakna al-badal dengan maksud menyenangi kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan akhirat. Kalimat tersebut dalam konteks penerjemahan itu menggambarkan perbandingan dari dua hal yang berlawanan sehingga padanan yang tepat dalam penerjemahan itu menggunakan kata daripada untuk mengkontekstualisasikan kalimat dalam bahasa sasaran. Kemudian min al-zarfiyah itu mengandung makna wadah. Kalau dalam penerjemahan bahasa Indonesia, padanan kata dapat berupa kata di, pada, dan terkadang juga tidak diterjemahkan. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Potongan ayat min ayyam tersebut itu pola konstruksi nominalnya. Kalau dilihat dari lafaz ayyam merupakan kata nomina yang berada setelah huruf min. Nomina pada lafaz ayyam ini merupakan bagian dari unsur kata sifat yang berkaitan dengan waktu, sehingga terjemahnya tidak dipadankan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi jika min bertemu dengan isim waktu atau zarf zaman atau isim makan, maka tidak diterjemahkan dengan catatan padanan dalam bahasa sasaran, maka tidak merubah makna dari bahasa sumber. Tuh. Kemudian min al-sabiyah wal al-ta'lil. Dalam penerjemahan bahasa Indonesia, kata yang dapat merubah kata karena atau sebab itu, maka padanan kata yang lain dapat berupa kata ditimbulkan, disebabkan, atau dikarenakan. Contohnya dalam Quran surat Nuh ayat 25. Mimma apa itu? Ayatnya itu
mimma khati'anihim ughriqu fa udkhilu naran falahum yajidu lahum min dunillahi ansara. Nah, dalam potongan ayat min ma tersebut merupakan pola konstruksi nominal. Tadi bunyinya mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara falahum yajidu lahum min dunillahi ansara. Nah, itu tadi. Nomina ini merupakan bagian dari unsur sifatnya. Karena padanya diberikan menggunakan kata disebabkan dan bukan dikarenakan, karena sinonim dari kedua kata tersebut itu memiliki makna yang sama. Diperlukan pemilihan kata yang supaya sesuai, karena agar supaya konstruksi kalimatnya lebih tepat untuk mempertimbangkan konteks kalimatnya. Itu. Kemudian selanjutnya yaitu harf zaidah min. Min atau kalimat huruf itu ada dua macam, yaitu asli dan zaidah atau tambahan. Kalau min zaidah yaitu min yang menjadi fa'il, maf'ul bih, mubtada dengan syarat jatuh setelah kalam nafi, nahi atau istighraq, dan majrurnya berupa isim nakiro. Huruf min yang ditempatkan sebelum mubtada, fa'il ataupun maf'ul itu berfungsi sebagai penolakan, menambahkan penyangkalan dan menyatakan keumuman. Contohnya kalau harf zaidah min ini, contohnya mubtada yang didahului oleh huruf zaidah min dalam Quran surat Al-An'am ayat 38. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. Itu. Ma dalam ayat tersebut adalah ma nafiyah yang bermakna tidak ada. Kemudian lafaz dzabah yang terdapat sesudahnya merupakan mubtada. Pada dasarnya kan ayat ini berbunyi wa ma dzabbatin fil ard. Ketika dimasuki oleh huruf min, maka wa ma min dzabah itu. Kemudian tetapi di dalam ayat ini terdapat huruf zaidah min sebelum mubtada yang bertujuan untuk menegaskan atau nafi dalam ayat tersebut itu. Kemudian contoh yang fa'il yang didahului oleh huruf zaidah dalam Quran surat Al-Maidah, contohnya Ya ahlal kitab qad ja'akum rusuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Kata yang menjadi fokus dari ayat tersebut itu adalah kata basyir dan nadhir. Keduanya itu kedudukannya sebagai fa'il dari kata kerja ja'ana yang terdapat sebelumnya, yaitu lafaz basyir itu menegaskan makna ma nafi yang terdapat sebelumnya. Jadi ayat yang dimasuki huruf min tuh. Kemudian maf'ul bih yang didahului oleh huruf zaidah min, contohnya dalam Quran surat Maryam ayat 98. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhitsu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Kata yang menjadi pembahasan dalam ayat tersebut itu terletak pada sesudah min ahadah. Dalam ayat ini itu seharusnya dinasobkan karena ia berkedudukan sebagai maf'ul bih. Ia itu menjadi majrur karena didahului oleh huruf min itu. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.